Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Ibu masuk penjelasan tentang mengembangkan diri. Ini ada di slide ketiga kalian, nanti bisa di-download di ruang mahasiswa atau di Google Classroom. Oke. Pembahasan kali ini kita akan menilai apa itu mengembangkan diri. Ini disebutkan bahwa mengembangkan diri adalah usaha sengaja dan juga terus-menerus tanpa henti yang dilakukan dengan berbagai cara dan juga bentuk untuk membuat daya atau potensi diri, jasmani ataupun rohani, bisa terwujud secara baik dan juga optimal. Nah, ini dengan begitu akan mengantarkan seseorang pada taraf kedewasaan yang sesungguhnya. Nah, usaha besar ini adalah konsekuensi dari kedudukannya sebagai manusia yang diberi akal budi. Kemudian tujuannya dari mengembangkan diri adalah di sini menghantarkan seseorang pada tingkat kematangan dewasa, membuat dia sanggup membangun relasi yang baik, semakin baik dengan dirinya, dengan dunia di sekitarnya, dengan sesama, dan juga dengan Tuhan. Nah, otomatis ini melibatkan diri manusia sepenuhnya dan juga menggunakan daya dukung yang tersedia baginya. Caranya mengembangkan diri diantaranya adalah yang pertama kita harus mengenal dan menerima diri sendiri. Di pertemuan sebelumnya kita sudah bahas tentang bagaimana cara mengenal diri sendiri ya. Kemudian yang kedua, memiliki kemauan kuat untuk mengembangkan diri. Jadi harus punya tekad dulu untuk mengembangkan diri sendiri. Yang ketiga, memanfaatkan kemungkinan yang terbuka. Jadi setiap ada kemungkinan ini harus dimanfaatkan untuk mengembangkan diri. Kemudian yang terakhir, caranya adalah dengan belajar dari kesalahan. Apa saja yang perlu dikembangkan di sini? Hal-hal penting yang perlu dikembangkan diantaranya adalah mental yang sehat, kemudian integritas diri sendiri, kemudian kemandirian, kreativitas, inovatif ya, kemudian juga motivasi diri. Ini ada beberapa yang perlu dikembangkan. Nah, berkaitan dengan kekuatan dan ketahanan mental, di pertemuan kemarin kita juga sudah membahas yang namanya adversity quotient. Ini ada tipe-tipenya quitter, campers, dan climber. Kemudian di sini juga ada adversity response profile. Nanti kita kenalkan saja, tapi kita tidak menghitung dengan skala ini. Nah, apa itu? Yang pertama, kita punya EQ, kemudian ada EQ, adversity quotient. Ini adalah kecerdasan untuk mengatasi kesulitan, bagaimana mengubah hambatan menjadi peluang, atau dengan kata lain seseorang yang memiliki EQ tinggi akan lebih mampu mewujudkan cita-citanya dibandingkan orang yang adversity quotient-nya rendah. Jadi kekuatan atau ketahanan mental, bukan kecerdasannya ya. Seperti apa? Kemarin kita sudah membaginya menjadi 3, yaitu di sini slot memakai terminologi pendaki gunung. Yang pertama tentang ketahanan mental, ada orang dengan tipe quitter, kemudian ada juga orang dengan tipe campers, dan ada orang dengan tipe climber. Untuk tipe quitter ini adalah kebutuhan fisiologisnya nih ya. Kebutuhan fisiologisnya dia cukup, yang penting misalkan kebutuhan fisiologisnya dia sudah tercukupi, sudah terpenuhi, sudah makan dan sebagainya, itu cukup, tidak perlu melakukan hal-hal yang lain, yang penting ya kebutuhan dasarnya tercukupi. Kemudian kalau campers, dia yang penting adalah rasa aman, zona nyaman ya, kebutuhan-kebutuhan yang lain dia abaikan. Kemudian tipe climber ini adalah kebutuhan untuk dia mempunyai kebutuhan yang paling tinggi, yaitu aktualisasi diri. Di dalam di sini Ibu contohkan, di sini yang pertama adalah quitters, ini cenderung pasif, tidak mampu mencapai puncak gunung. Puncak gunung di sini adalah lambang kesuksesan ya, mereka menolak menerima tawanan keberhasilan yang disertai tantangan. Dan juga ciri-cirinya memilih keluar, menghindari kewajiban, mundur dan juga berhenti, menolak kesempatan yang diberikan lingkungan, seringnya murung, pesimis ya, tidak, biasanya bilang tidak mau, tidak bisa, mustahil, tidak mungkin ya. Ini adalah tipe-tipe orang yang quitter. Kemudian yang kedua tipe campers. Tipe campers ini adalah pribadi yang merasa cukup dengan apa yang telah dicapai.
Dia memang mau berusaha, tapi ketika dia sudah mendapatkan sesuatu, dia hanya ya udah seperti ini saja, tidak berusaha untuk mencari yang lebih baik. Nah, biasanya orang-orang seperti ini adalah menyukai zona nyaman. Tipe-tipe campers ini cukup senang dengan sesuatu yang telah diusahakannya, melepaskan kesempatan untuk maju yang sebenarnya masih dapat dicapai. Terus biasanya kata-kata yang sering dilontarkan, ya udah ini cukup bagus, ya segini aja lah, nggak usah yang lain-lain, saya seperti ini aja sudah cukup, misalnya. Itu adalah tipe-tipe campers. Kemudian yang berikutnya adalah tipe climbers. Tipe climbers ini adalah pejuang sejati, tidak peduli sebesar apapun kesulitan. Climber biasanya akan terus berusaha untuk mengendalikan lingkungannya. Ciri-ciri tipe climbers ini adalah pemikir yang selalu memikirkan peluang dan peluang, selalu siap menghadapi tantangan, percaya diri, misalkan memahami tujuan hidupnya, dan uh, bisa diandalkan. Contohnya dia selalu ada jalan, ayo kita kerjakan, ayo semangat dan sebagainya. Ini adalah tipe-tipe climbers. Nah, itu adalah ketiga tipe uh, mental, ya, mental dengan adversity questionnya. Kemudian yang berikutnya ini adalah skala ARP-nya. Skala ini mencakup 4 aspek pembentuknya, yaitu yang pertama adalah kontrol atau pengendalian. Di sini adalah sejauh mana seseorang mampu mempengaruhi dan mengendalikan respon individu secara positif terhadap situasi apapun, ya. Jadi tentang respon, bagaimana kita merespon sesuatu, ya. Kemudian origin ownership, ini asal-usul dan pengakuan, sejauh mana seseorang menanggung akibat dari suatu situasi tanpa mempermasalahkan penyebabnya. Ya udah seperti ini, berarti harus bagaimana, bukan mencari-cari kesalahan. Siapa nih yang salah, yang ini salah, siapa misalnya, itu tidak seperti itu. Kemudian reach atau jangkauan, itu sejauh mana seseorang membiarkan kesulitan menjangkau bidang lain dalam pekerjaan dan juga kehidupannya, ya. Kemudian endurance, daya tahan, ini seberapa lama seseorang mempersepsikan kesulitan ini akan berlangsung. Jadi tidak berlarut-larut ketika mengalami kesulitan, kemudian tenggelam secara berlarut-larut, tapi seberapa cepat dia bangkit untuk menghadapi kendala dalam hidupnya. Ini adalah tentang adversity question. Kemudian di sini untuk dunia pekerjaan, sekarang IQ rendah bisa saja mengalahkan mereka yang IQ-nya tinggi tapi tidak punya semangat dan keberanian untuk menghadapi masalah dan bertindak. Jadi ketahanan mental ini cukup sangat diperlukan di dalam kehidupan nyata, ya, bukan hanya kecerdasan intelektual saja. Kemudian dari segi kreativitas, ada beberapa kegiatan yang mendatangkan hasil dengan kandungan ciri-cirinya. Yang namanya kreatif itu inovatif, kemudian ada gunanya, dan juga bisa dimengerti, ya. Jadi sekarang tuh banyak orang-orang yang dianggap kreatif tapi kreatifnya tidak berguna, jadi itu boleh dibilang itu kegiatan yang tidak kreatif karena tidak ada gunanya, ya. Misalkan bikin konten TikTok atau apa, dipikirkan dulu, ini kreativitas saya ini mempunyai manfaat atau berguna atau tidak. Kalau tidak berguna, maka bisa dibilang bukan suatu kreativitas. Kemudian di sini cara mengembangkan diri, ada 7 kebiasaan yang efektif dari 7 Habit ini, ada di buku 7 Habit. Ini adalah 7 cara mengembangkan diri. Yang pertama adalah menjadi proaktif. Kemudian yang kedua, mulai dari yang paling akhir. Yang ketiga, mengutamakan yang paling utama atau put first, think first. Kemudian yang keempat, berpikir menang-menang atau think win-win. Kemudian yang kelima adalah memahami atau pahamilah dulu baru dipahami, jangan minta dipahami dulu. Seek first to understand, then to be understood. Kemudian yang keenam adalah membangun sinergi atau sinergai. Yang ketujuh adalah mengasah gergaji atau sharpen the saw. Ini adalah 7 kebiasaan yang efektif yang biasanya orang-orang sukses bisa sukses jika menerapkan ketujuh kebiasaan ini dalam kehidupannya. Nah, seperti apa penjelasannya nanti kita akan bahas satu per satu. Oke, kita akan kembali membahas yang namanya 7 kebiasaan yang efektif dari 7 Habit. Yang pertama adalah menjadi proaktif. Proaktif di sini adalah lebih dari sekedar mengambil inisiatif.
Bersikap proaktif artinya tanggung jawab atas perilaku kita sendiri di masa lalu, masa sekarang, ataupun masa mendatang, dan membuat pilihan-pilihan berdasarkan prinsip-prinsip yang dan nilai-nilai yang kita anut ya. Kemudian orang-orang proaktif adalah pelaku-pelaku perubahan dan memilih untuk tidak menjadi korban, untuk tidak bersikap reaktif, untuk tidak menyalahkan orang lain. Mereka ini mengembangkan serta menggunakan keempat karunia manusia yang unik, kesadaran diri, hati nurani, daya imajinasi, dan juga kehendak bebas ya. Ini adalah proaktif, contohnya mungkin ketika manusia, ketika misalkan mahasiswa ketika mendapatkan nilai bagus merasa senang, kemudian ketika mendapatkan nilai jelek lalu menyalahkan, misalkan coba kalau saya punya laptop bagus untuk mengerjakan tugas pasti nilai saya bagus mungkin karena laptopnya sedang rusak, atau coba kalau saya orang kaya, anak orang kaya, kemudian saya tidak perlu bekerja sambil kuliah, mungkin saya akan fokus dan juga nilainya bagus. Ini mungkin adalah contoh-contoh tindakan-tindakan yang tidak proaktif. Orang proaktif jika mengalami masalah maka berusaha untuk menjadi lebih baik dan kebal terhadap segala situasi yang tidak sesuai harapannya. Kemudian fokus, apa sih yang bisa saya lakukan jika saya seperti ini? Jika mengalami masalah maka dia fokus untuk mencari solusi, bukan menyalahkan keadaan. Ya, ini adalah sikap dari proaktif. Mencari inisiatif, berinisiatif, kemudian bertanggung jawab dengan apapun yang dilakukannya. Yang kedua adalah mulai dari yang paling akhir atau begin with the end in mind. Ini adalah menentukan dulu tujuan hidupnya apa gitu. Secara mental mereka prinsip-prinsip nilai hubungan dan tujuannya membuat komitmen terhadap diri sendiri untuk melaksanakannya. Sudah di sini adalah misi ya. Jadi misi hidup kita tuh apa? Bentuk tertinggi dari penciptaan secara mental yang bisa disusun oleh seorang individu, keluarga, dan juga organisasi. Contoh, misalkan menentukan tujuan hidup saya adalah misalkan nanti ingin menjadi entrepreneur muda yang bisa membantu banyak petani di daerah. Nah, fokusnya adalah kepada petani. Maka selama kita hidup, misalkan mulai saat ini adalah kita mulai merintis usaha di bidang pertanian. Kemudian kita mulai mengenal, mulai bergaul dengan para petani dan mencari tahu nih peluang usahanya apa, kesulitannya apa, resikonya apa. Itu adalah termasuk salah satu bentuk dari bikin BTN. Jadi kalau kita sudah menentukan tujuan akhir kita apa, maka selama perjalanan itu kita tujukan atau kita menuju ke sana, atau kita melakukan sesuatu yang bisa membawa kita untuk mencapai tujuan hidup kita ya. Jadi tidak menyimpang gitu. Misalkan tujuannya ingin jadi apa, malah melakukan hal yang berkebalikan, maka itu bukan begin with the end. Kemudian mengutamakan yang utama, mendahulukan yang utama, dan penciptaan kedua secara fisik ya. Mendahulukan yang utama artinya mengorganisasikan dan melaksanakan apa yang telah diciptakan ya. Kemudian di sini hal sekunder itu tidak didahulukan. Contoh di sini ada 4 skala kuadran prioritas. Di sini ada kuadran yang satu adalah hal yang penting dan mendesak. Kuadran 2 hal penting tapi tidak mendesak. Kuadran 3 adalah hal tidak penting dan juga tapi mendesak. Kemudian kuadran 4 ini hal-hal yang tidak penting dan juga tidak mendesak. Contoh, kuadran 1 ini sarannya adalah dilakukan secepatnya. Contoh, punya tugas, dikasih tugas oleh dosen, maka lakukan secepatnya. Misalkan punya masalah, maka masalah itu dikerjakan secepatnya, lakukan. Kan semua orang punya waktu sama ya, satu hari itu 24 jam. Nah, orang-orang ini, orang sukses biasanya melakukan kuadran-kuadran ini. Misalkan kuadran pertama ini harus dikerjakan secepatnya, selesaikan. Setelah keluar kuadran pertama, kuadran kedua ini sifatnya penting tapi tidak mendesak. Jadi tentukan atau jadwalkan waktu untuk melakukannya kapan. Contoh, pengembangan diri ya, saya mau kursus menjahit, atau saya mau kursus nyetir, kursus nyetir mobil, kursus bahasa Inggris dan sebagainya. Itu termasuk pengembangan diri, hal penting tapi tidak mendesak, dan itu bisa dijadwalkan. Saya mau pengen punya badan yang bagus, berarti saya harus olahraga, saya jadwalkan. Itu decide ya, penting tapi tidak mendesak. Kemudian yang tidak terlalu penting tapi mendesak, ini maka bisa didelegasikan nih. Kuadran 3 bisa didelegasikan. Contoh, ada telepon, kita bisa minta orang lain untuk kirim email ya. Kemudian misalkan belanja kebutuhan harian atau
belanja kebutuhan bulanan itu bisa kita delegasikan. Yang kuadran 4 ini hal-hal sepele yang memang tidak penting dan juga tidak mendesak, itu bisa kita delete. Contoh browsing sosial media, kepoin mantan misalnya, yang punya mantan, atau kepoin hal yang lain, itu kan kurang bermanfaat, maka itu bisa di delete. Jadi waktu 24 jam kita bisa efektif digunakan untuk melakukan hal-hal di kuadran 1 dan dengan kuadran 3. Kalau ada sisa mungkin bisa pakai untuk kuadran 4. Jangan kebalik, kuadran 4 dulu yang diperbanyak, baru kuadran yang lainnya sisanya ya. Ini adalah put thing first thing. Kemudian yang keempat, berpikir menang-menang, think win-win. Ini adalah bagaimana kita berpikir untuk tidak egois, berpikir seperti di sini harus saling menguntungkan ketika kita berhubungan dengan orang lain ya. Contohnya misalkan ketika kita menggunakan jasa ojek, kita diantar ke tempat tujuan, maka kita win, sedangkan tukang ojek mendapat ongkos, itu juga win, sama-sama menang, sama-sama mendapat keuntungan. Jangan berpikir bahwa harus saya yang menang dan orang lain harus rugi misalkan, karena untuk menjadi menang orang lain tidak harus menjadi kalah ya. For you to win, someone else doesn't have to be lose. Kemudian memahami baru dipahami. Kalau kita mendengarkan dengan sama untuk memahami orang lain ketimbang untuk menanggapinya, kita memulai komunikasi sejati dan membangun hubungan. Pahami dulu kondisi orang lain, baru kita minta untuk dipahami. Contoh, ketika sedang kesusahan merasa bahwa tetangga atau teman tidak ada yang membantu dan memahami keadaan kita. Nah, jangan seperti itu. Misalkan kita lagi sulit, dia kok nggak mau bantuin ya. Kita harusnya pikir dulu, mungkin dia tidak sempat membantu kita karena dia sedang repot ataupun yang lain. Begitu juga misalnya nih hal sepele, ketika chat WA tidak dibalas, terus kita langsung berpikiran negatif. Sombong banget ya dia sama saya gitu. Itu namanya kita kurang memahami. Kita pahami dulu, kita tempatkan pada posisinya. Mungkin dia online tapi sedang sibuk mengerjakan yang lain, misalkan lagi meeting Zoom ataupun yang lainnya. Berarti itu bentuk kita memahami orang lain. Jangan apa-apa minta untuk dipahami. Kemudian membangun sinergi, ini adalah menghasilkan alternatif, bukan caraku, bukan caramu, melainkan cara kita bersama ya. Contohnya dalam sebuah tim ya. Jadi kita harus menganggap bahwa orang-orang di sekeliling kita itu bisa menjadi tim ya, tentunya orang-orang yang sepemahaman dan tidak saling merugikan. Contoh, pemain panjat pinang itu kan terdiri dari banyak orang ya, anggota kelompoknya. Terus mereka ada yang bagian manjat, ada yang bagian paling bawah, ada yang mungkin di tengah. Mereka membagi tugas sesuai dengan kemampuannya. Misalkan yang beratnya paling berat berarti dia paling bawah, kemudian yang agak paling ringan maka dia yang tugas manjat misalnya. Begitu juga ketika misalkan mengerjakan tugas kelompok, ini harus sinergi. Setiap anggota kelompok harus memberikan kontribusi sesedikit apapun ya. Misalkan kalau yang nggak ngerti materinya, dia bisa menambahkan diri, biar saya yang ngetik atau saya yang memperbagus presentasinya gitu. Bukan hanya mengandalkan satu atau dua orang saja. Kemudian yang terakhir adalah sharpen the soul, mengasah gergaji. Ini memperbarui diri terus menerus ya. Jangan terus merasa puas bahwa saya udah bisa semuanya, jadi nggak perlu ada yang saya pelajari lagi. Ini tidak. Contoh juga di sini menyempatkan waktu untuk menambah keahlian, menjaga stamina, olahraga ya. Jangan merasa misalkan nggak perlu olahraga, nggak sempat gitu, padahal menyisihkan waktu 15 menit untuk olahraga. Ketika tidak olahraga, badan sakit baru mengeluh misalnya. Contoh lain, ketika motor kita mogok, kita kesal, padahal sehari-harinya misalkan selama 3 bulan sekali kita tidak pernah melakukan servis rutin, maka wajar motornya mogok. Ini adalah contoh analogi dari mengasah gergaji. Oke, mungkin penjelasan dari ibu itu. Jadi nanti ada beberapa untuk mengembangkan diri. Setelah dalam satu proses mengembangkan diri, kalian harus tadi melakukan 7 kebiasaan. Salah satu caranya adalah melakukan 7 kebiasaan efektif ya, 7 habit yang tadi silahkan dipelajari lalu diaplikasikan di kehidupan masing-masing. Terakhir dari ibu, winner never quits and quitter never wins. Pemenang tidak pernah menyerah dan orang yang gampang menyerah tidak akan pernah menang. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.